Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 32, 33, 34, 36, 37, 39 dan 40 pada tema 3 kelas 4 SD. Semoga dengan pertemuan kali ini adik-adik bisa lebih mengerti dan lebih paham lebih cepat dan bisa secepatnya kita belajar tatap muka. Baik adik-adik, tapi sebelum kita bahas kunci jawaban halaman 32 sampai 40, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban halaman 32. Ini dia. Kunci jawaban halaman 32, di mana padi dan teh biasa tumbuh lingkungannya seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanaman yang berlumpur. Tanah yang berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dari suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanaman yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik yang biasanya terletak di daerah-daerah gunung atau perbukitan. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Jawabannya adalah tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Jadi ini kesimpulannya tadi, tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Silakan adik-adik tambah lagi di sini. Padi tumbuh di pertumbuhan suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Silakan ditambahin adik nomor 1 tadi jawabannya ya. Kesimpulannya itu dia ditambah untuk jawaban nomor 1 ini. Oke adik, jawaban nomor 2, padi tumbuh baik daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik daerah berhawa dingin. Menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu dan lempung. Ya, itu dia jawabannya adik-adik ya. Silakan dicatat. Sebaiknya apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan. Teh dapat tumbuh dengan baik daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Apakah kadang iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan ya. Kadang iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, sebelum menanam tumbuhan kita perlu memperhatikan kualitas tanaman itu sendiri. Kualitas tanah, kondisi lingkungan, suhu, cuaca, hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan diskusikan jika terdapat perbedaan. Ini dia ya. Silakan dicatat adik-adik.
Kalau sudah adik-adik dipoto atau di screenshot atau dicatat, kita lanjut di halaman 33. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber buku, perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis temuanmu pada kolom berikut. Contohnya ini dia temuan adik-adik. Oh dia nih. Jawaban halaman 33. Kita coba lihat di sini. Halaman 33 ini dia adik-adik. Kunci jawaban halaman 33 ini dia, tunggu ya adik-adiknya. Tunggu, ini dia. Oh iya, jawabannya sesuai dengan karakteristik alam di sekitar peserta didik tinggal ya. Jadi temuannya adik-adik, kita gali informasi dari buku perpustakaan untuk mengapa yang cocok tumbuh di wilayah tersebut. Ya. Kunci jawaban halaman 30. Kita lanjut dari 34 pada pertemuan sebelumnya kamu dapat dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Jika hasil karyamu kepada teman satu kelompok secara bergiliran, amati hasil karya teman tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di atas meja. Apresiasi seni merupakan suatu pilihan terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai terkandung dalam karya seni. Pilih salah satu hasil karya temanmu. Tulislah apresiasi atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya teman tersebut? Jadi ini disesuaikan juga dengan hasil karya temannya, apakah dia bagus ya, atau bagaimana dia bentuknya. Bagaimana pendapatmu, silahkan berikan pendapat sesuai dengan adik-adik ya, sarannya juga ini dia. Ini dia padi tadi jawabannya nomor 1 ya. Sedangkan temunya tumbuh daerah pegunungan. Kunci jawaban halaman 34 tadi ini dia. Disesuaikan dengan hasil karyanya teman-teman. Pembahasan soal tema 3 kelas 4 halaman 36 dan 37. Amati 3 karung beras berikut. Ada 8/5 kilo, 5 3/4 kilo, 4 2/3 kilo. Gambar A, B, dan C. Taksir berapa karung A dan B digabungkan. Jawaban karung A sama dengan 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8.
Karung B 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6. Jadi 6 kilo, ada 8 kilo, 6 kilo. Hasil penjumlahannya itu 8 tambah 6 sama dengan 14 kilo. Jadi taksiran beras karung A dan B jika digabungkan adalah 14 kilo. 8 tambah 6 kilo, 14. Taksirkan berat karung A dan C jika digabungkan. Jawaban karung A 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung C 2/3, 4 2/3 lebih dekat ke 1, jadi dibulatkan menjadi 4. Hasil penjumlahannya 8 tambah 4 sama dengan 12 kilo. Jadi karung A dan C sama dengan 12 kilo. Taksir berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Jawaban karung A sama dengan 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung B 3/4. Karung B 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6. Karung 2/3 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. Hasil penjumlahannya itu 8 tambah 6 tambah 4 sama dengan 18 kilo. Jadi total dari taksiran berat karung A, B, dan C 18 kilo. Taksir selisih berat karung A dan B. Jadi karung A 1/5 lebih dekat ke 0 jadi 8 kilo. Karung B 3/4 lebih dekat ke sehingga menjadi 6 kilo. Jadi 8 kurang 6 sama dengan 2 kilo. Jadi selisihnya itu karung A dan B 2 kilo. Taksir selisih kurang A dan C yaitu A 1/5 lebih dekat ke 0 menjadi 8. 2/3 lebih dekat ke 1 menjadi dibulatkan menjadi 4. Jadi 8 kurang 4 sama dengan 4 kilo. Jadi selisih berat karung A dan C 8 kurang 4 kilo. Taksirlah sebuah selisih berat karung B dan C. Karung B 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6. Karung C 2/3 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. Jadi hasil pengurangannya 6 kurang 4 sama dengan 2 kilo. Jadi selisih karung B dan C 6 kurang 4 2 kilo. Tahukah kamu bahwa untuk menghasilkan pecahan kamu harus mengenal pecahan acuan? Cermati kembali acuan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Gambar pecahan acuan terus pada kolom berikut. Pembahasan soal tema 2 kelas 4 halaman 38 dan 39. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Jawabannya ini dia. 2 1/4 tambah 1 1/3 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. 1/4 tambah 1 1/3 sama dengan 0. Ditambah 1 sama dengan 1. 3, nomor 3, 2 1/4 kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. 4 3/4 kurang 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan pecahan. Minta teman menaksir hasil penjumlahan pecahan dalam soal-soal cerita tersebut. Contohnya, contoh ini adik-adik ya, sibuk berbelanja di pasar membeli 1/4 kilo bawang merah, 1/4 kilo bawang putih, 1/2 kilo dan 4/5 kilo minyak goreng. Berat seluruh belanja ibu kira-kira berapa kilo? 6. Buatlah soal cerita pengurangan pecahan. Minta teman-teman menaksir hasil pengurangan pecahan tersebut. Contohnya, Budi memiliki tali sepanjang 37/8 meter. Kemudian tali tersebut dipotong 3/7 meter. Maka sisa tali Budi kira-kira berapa meter? Contohnya adik-adik ya. Silahkan dicatat contoh soal. Pembahasan soal tema 2 kelas 4 halaman 40. Kerjasama dengan orang tuamu. Tulislah karakteristik lingkungan alam yang ada di sekitar rumah. Dan sebutkan tumbuhan apa saja yang tumbuh di sana. Baik, adik-adik, demikianlah pembahasan soal kunci jawaban tematik kelas 4 sudah di buku paket halaman 32 sampai 40. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka dengan cepat di masa pandemi ini. Tetap pakai masker dan jaga jarak adik-adik ya. Semoga kita bisa belajar bertemu lagi dengan guru dan teman-teman sebangku adik-adik dan teman-teman sekolah adik-adik ya. Oke adik-adik ya. Jadi itu tadi adik-adik ya. Ini dia jawabannya sama adik ya. Iya. Adik ya. Ini contohnya. Contohnya 1 contoh 2 adik-adik ya. Contohnya adik-adik ya, ya 1/10. Bagaimana caranya? Ini dia. Dia tinggal. Ini dia jawabannya adik-adik ya. Buatlah soal penjumlahan tentang pecahan minta teman menaksir. Contohnya, Siti belanja di pasar membeli 1/4 kilo bawang merah. Ini dia contohnya. Ayo renung apa yang kau pelajari, kita bagaimana.
Bagaimana yang sudah pahami dengan baik, jelaskan bagaimana yang belum kau pahami, apa hal tersebut Pak, dalam 2 hari. Bagaimana bersama selama belajar, apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Kerjasama dengan orang tua, tulislah karakter lingkungan alam di sekitar rumah, sebutkan tumbuhan apa saja yang tumbuh di sana. Kita lihat adik ya. Ini dia berlatih menaksir penyebelan dan pengurangan. Contoh penyebelannya ini dia, contoh soalnya. Dayu tinggal. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawabannya tadi ya, halaman 32 sampai 40. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya. Baik adik-adik, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.